Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan presentasikan mengenai landasan pengembangan sumber belajar. Di sini saya Amalia Nurlaila dengan NIM 21010311015 akan presentasikan mengenai landasan filosofis sumber dan media pembelajaran. Pengertian dari landasan filosofis yaitu landasan yang mendasari adanya suatu hal atau terjadinya suatu hal. Berbicara mengenai sumber belajar, maka landasan filosofisnya dengan mempertimbangkan sumber belajar yang sesuai dengan karakter peserta didik, tujuan yang akan dicapai, bahan ajar, metode, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang akan terjadi, seperti masalah yang akan timbul di kemudian hari atau perkembangan dari arah dan tujuan. Seperti halnya pembaruan dalam metode pembelajaran yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Jika semisal perubahan ini yang dalam bentuk teknologi diterapkan dalam metode pembelajaran, cara guru mengajar, atau sistem pembelajaran, maka akan menimbulkan peristiwa dehumanis karena sifat pembaruan yang memaksa. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung metode pembelajaran, metode belajar yang efektif sesuai dengan pembelajaran agar materi dapat tersampaikan dengan baik, bisa diterima, dan bisa diperoleh melalui pemilihan sumber media yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan yang hendak dicapai. Jika melibatkan teknologi dalam pembelajaran, maka siswa mudah dalam mengakses materi melalui Google, YouTube, Twitter, atau platform lainnya. Oleh karena itu, di sini sangat dibutuhkan alat elektronik, terutama HP, dalam kegiatan belajar mengajar. Jika siswa tidak memiliki HP sebagai sarana pendukung utama dalam pembelajaran ini, maka ia tidak akan dapat mengakses pembelajaran secara maksimal. Oleh karena itu, hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi dalam bidang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Ferusa Fitri dengan NIM 2101031100125. Di sini saya akan memaparkan mengenai landasan konseptual sumber belajar. Nah, pada materi ini terdapat dua inti pembahasan, yakni landasan konseptual dan sumber belajar. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai landasan konseptual. Apa sih arti landasan itu? Landasan memiliki arti sebagai dasar atau tumpuan. Sedangkan landasan konseptual merupakan landasan yang berkaitan dengan konsep. Nah, selanjutnya sumber belajar. Sumber artinya tempat keluarnya sesuatu atau bisa disebut sebagai asal. Sedangkan sumber belajar yaitu semua sumber yang dapat digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran, yang dimana sumber belajar tersebut akan mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Nah, saat belajar pastinya kita membutuhkan yang namanya sumber untuk memperoleh sesuatu atau memperoleh ilmu. Nah, sumber itulah yang dimaksud sebagai sumber belajar. Nah, sumber belajar diklasifikasikan menjadi pesan, orang, alat, bahan, teknik, dan lingkungan. Pesan di sini diartikan sebagai ilmu yang diperoleh atau materi pelajaran. Sedangkan orang itu dapat berupa narasumber, guru, ataupun dosen. Untuk bahan dapat berupa buku tulis, film, ataupun kaset, dan sebagainya.
Untuk alat dapat berupa alat praktikum, teknik dapat berupa metode pembelajaran seperti metode diskusi ataupun ceramah. Sedangkan lingkungan dapat berupa ruang kelas, perpustakaan, sekolah, ataupun kampus. Nah, dengan semua sumber yang sudah disebutkan tadi, kita dapat memperoleh sesuatu hal atau memperoleh ilmu. Itu yang disebut sebagai sumber belajar. Belajar berdasarkan konseptual menggunakan model pembelajaran sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini berisi tentang keseluruhan aktivitas dalam proses pembelajaran. Nah, model pembelajaran erat kaitannya dengan pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan secara konseptual, pendekatan pembelajaran yang menekankan aktivitas kepada peserta didik merupakan upaya untuk meningkatkan proses terjadinya individualisasi pembelajaran. Nah, individualisasi pembelajaran ini merupakan upaya untuk meningkatkan keterlibatan siswa atau peserta didik secara intens dalam proses pembelajaran. Salah satu contoh konsep individualisasi pembelajaran ialah student-centered learning. Student-centered learning adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dalam proses pembelajaran. Berbeda dengan teacher-centered learning yang hanya berpusat pada guru saja sebagai sumber belajar. Nah, dalam konsep student-centered learning, siswa dituntut untuk aktif dan mandiri untuk mengikuti pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja yang akan membimbing siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabil Zaki Amanullah. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai landasan operasional dan landasan operasional sumber belajar. Yang pertama yakni landasan operasional. Landasan operasional bagi suatu pembangunan negara termasuk juga landasan operasional terhadap pendidikan adalah ketetapan yang ditetapkan oleh MPR tentang GBHN. Adapun GBHN tersebut juga sebagai landasan operasional karena GBHN memberikan garis-garis yang besar tentang kegiatan yang harus dilaksanakan atau dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dan negara ke depannya. Seperti juga GBHN yang merumuskan tentang tujuan pendidikan. Adapun landasan pendidikan juga berkesinambungan atau juga berhubungan dengan landasan operasional karena landasan pendidikan juga diperlukan dalam dunia pendidikan agar pendidikan yang sedang berlangsung hingga saat ini mempunyai pondasi yang kuat atau mempunyai pijakan yang sangat kuat. Yang selanjutnya yakni landasan operasional sumber belajar. Landasan operasional sumber belajar dalam pengembangan sumber belajar yakni landasan yang berkaitan dengan bahan atau yang berkaitan dengan alat ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pengembangan atau berkembangnya dalam sumber belajar. Misal, guru yang mendatangkan seorang narasumber atau mendatangkan narasumber seperti seorang cerpenis yang mampu memberikan motivasi atau pengetahuan dan dapat menuntun peserta didik atau siswa maupun mahasiswa untuk menulis cerpen di suatu media.
sehingga sumber belajar yang dipakai cerpen tersebut adalah teks cerpen di media cetak dan berbagai gambar dari internet. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sivi Mariska Azahro dengan NIM 2101031010135. Di sini saya akan memaparkan mengenai problematika dalam pengembangan sumber belajar. Di slide ini sudah terdapat beberapa pakar pendidikan yang berpendapat mengenai problematika dalam pengembangan sumber belajar. Yang pertama, yakni dari Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi yang berpendapat bahwa permasalahan dalam pengembangan sumber belajar terjadi karena guru yang masih berpikiran sempit mengenai sumber belajar itu sendiri. Misalnya, guru tersebut masih memusatkan sumber belajar hanya pada buku saja, padahal sumber belajar tidak sesempit itu. Misalnya, kita dapat belajar dari mendengarkan pendapat orang lain yang didapat melalui diskusi. Yang kedua, menurut Syaiful Bahri Zamaroh. Syaiful Bahri Zamaroh menyarankan untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih sederhana. Menurutnya, permasalahan dalam pengembangan proses belajar terjadi karena sukarnya menggunakan media pembelajaran lain dikarenakan faktor kurangnya dana, dan juga permasalahannya mengenai perkembangan sumber belajar terdapat pada kompetensi atau kemampuan guru tersebut. Artinya, apakah guru tersebut dapat mengoperasionalkan atau menggunakan media pembelajaran yang akan diterapkan, ataukah guru tersebut tidak dapat menggunakan medianya. Yang ketiga, menurut Mahfud Salahuddin. Menurutnya, kurangnya pemanfaatan media dalam kelas yang membuat guru sebagai penguasa tunggal di dalam kelas. Media di dalam kelas itu maksudnya seperti peta, globe, atau alat-alat peraga yang digunakan pada saat pelajaran IPA, misalnya seperti tengkorak atau daun-daun. Dan yang terakhir yakni menurut Yusuf Hadi Miarso yang mengungkapkan bahwa masih banyak guru-guru yang tidak mau mencermati atau mempelajari lagi media yang akan diberikan. Hal ini menyebabkan guru tersebut tidak begitu menguasai materi secara keseluruhan. Media ini misalnya seperti guru tersebut memberikan buku pengayaan sebagai buku tambahan, maka guru tersebut harus memahami isi dari buku pengayaan itu terlebih dahulu. Selanjutnya, problematika dalam pengembangan sumber belajar, baik dari pendidik maupun sarana-prasarana sekolah. Yang pertama, kurangnya kreativitas pendidik dalam mengembangkan sumber belajar, yakni pembelajaran yang monoton. Misalnya, guru tersebut menjelaskan materi dengan metode ceramah dan tidak menjelaskan materi tersebut dengan cara yang menarik. Dan ini membuat para siswa merasa bosan dalam menerima pembelajaran tersebut. Yang kedua, tidak memiliki kelengkapan sumber belajar yang memadai. Misalnya, tidak tersedianya alat-alat praktik atau tersedia tetapi tidak lengkap. Padahal praktik dapat membuat siswa dengan mudah memahami teori-teori yang diberikan oleh guru tanpa harus membayangkannya saja. Selanjutnya, perpustakaan yang memiliki aktivitas yang tidak normal, seperti buku-buku yang ada di dalamnya tidak lengkap, atau penjaga perpustakaan yang tidak menentu kehadirannya. Hal ini menyebabkan siswa menggantungkan sumber belajarnya hanya dengan mendengarkan penjelasan dari guru tersebut. Yang terakhir, lab komputer yang hanya digunakan untuk pembelajaran secara teori. Hal ini sangat disayangkan karena sebenarnya dengan menggunakan media komputer, siswa dapat
mencari sumber belajarnya dengan cara yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, muncullah hambatan-hambatan komunikasi dalam pengembangan sumber belajar. Ada yang pertama yakni verbalisme, yakni pendidik yang menjelaskan hanya dengan kata-kata lisan saja. Yang kedua, perhatian yang bercabang. Maksudnya adalah peserta didik yang tidak dapat memusatkan perhatiannya hanya dalam pembelajaran. Misalnya, karena pembelajaran dinilai kurang kreatif atau membosankan. Dan yang terakhir, tidak mencontohkan suatu teori dengan pengalaman atau hal-hal yang ada di sekitarnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.